Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rudi Haryanto, SOSMM. Saya adalah salah satu dosen di Politeknik Negeri Banjarmasin dengan home base program studi Sarjana Terapan Bisnis Digital. Adapun prodi saya bernaung di bawah jurusan Administrasi Bisnis. Mata kuliah yang saya ampu selama saya mengajar di program studi Sarjana Terapan Bisnis Digital Politeknik Negeri Banjarmasin berkaitan dengan manajemen dan bisnis sesuai dengan KBK saya. Mata kuliah yang saya ampu di semester ganjil yaitu perilaku konsumen. Sedangkan pada semester genap saya mengampu mata kuliah Product Development and Service Innovation. Pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester ganjil tahun akademik 2023-2024, yaitu mata kuliah perilaku konsumen dengan bobot 2 SKS dan 4 jam pelajaran. Mata kuliah ini membekali mahasiswa mengenai konsep dan prinsip perilaku konsumen, tentang mengapa dan bagaimana konsumen berperilaku pada keadaan tertentu, pengambilan keputusan membeli, cara berpikir dan bertindak sebelum, selama, dan setelah membeli, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan membeli, dan bagaimana strategi pemasaran bisa mempengaruhinya. Dengan mengikuti mata kuliah perilaku konsumen, mahasiswa diharapkan mampu memiliki beberapa hal. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep perilaku konsumen di era digital. Kedua, mahasiswa mampu memahami karakteristik demografi, sosial, dan ekonomi di era digital. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami konsep motivasi dan kepribadian di era digital. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami persepsi dan pembelajaran konsumen di era digital. Kelima, mahasiswa mampu memahami sikap dan pengetahuan konsumen di era digital. Keenam, mahasiswa mampu memahami pengaruh kelompok rujukan dan keluarga di era digital. Ketujuh, mahasiswa mampu memahami mengenai budaya dan subbudaya pada generasi milenial. Kedelapan, mahasiswa mampu memahami mengenai kelas sosial. Kesembilan, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan konsep bauran pemasaran. Kesepuluh, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan penyebaran inovasi digital. Terakhir, 11, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan mengenai pengambilan keputusan konsumen di era digital. Untuk mencapai kemampuan yang diharapkan tersebut, mahasiswa diberikan materi-materi yang akan dibahas dalam 16 kali pertemuan dengan mode pembelajaran secara luring. Agar mahasiswa dapat memenuhi kemampuan akhir mata kuliah ini, mahasiswa dibekali dengan materi sebagai berikut. 1. Konsep perilaku konsumen di era digital. 2. Faktor pribadi konsumen di era digital. 3. Faktor psikologis konsumen di era digital. 4. Faktor sosial di era digital. 5. Konsep bauran pemasaran. Dan ke-6, pengambilan keputusan konsumen di era digital. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama, Delivery. Metode delivery adalah menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa dengan cara tertentu. Nah, strategi yang saya gunakan, yang pertama yaitu dengan buku referensi perilaku konsumen yang ditulis oleh Ujang Sumarwan. Selain buku teks yang saya gunakan, saya juga mengajak mahasiswa agar rajin mencari referensi lainnya, terutama artikel-artikel ilmiah yang berhubungan dengan perilaku konsumen. Kemudian, media pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran yaitu Simpadu atau Sistem Informasi Terpadu dari Politeknik Negeri Banjarmasin serta MST. Adapun teknik pembelajarannya yang berikut adalah interaktif, di mana setiap pertemuan saya mengajak mahasiswa untuk membahas studi kasus yang saya siapkan. Kemudian didiskusikan mahasiswa untuk dianalisis. Saya juga menggunakan model komunikasi dengan mahasiswa saya, yaitu di dalam kelas saya selalu memberikan waktu untuk mengadakan Q&A secara aktif, baik di akhir materi maupun pada saat penyampaian materi. Saya selalu mendorong mahasiswa saya untuk selalu aktif di dalam kelas, agar pembelajaran menjadi hidup, komunikatif, dan bersifat dua arah. Saya membuka peluang juga bagi mahasiswa untuk berkomunikasi secara tatap muka
di luar jam perkuliahan. Selain itu, saya juga menggunakan media grup WhatsApp untuk berkomunikasi dengan mahasiswa saya jika mahasiswa-mahasiswa memiliki pertanyaan seputar materi yang saya ajarkan. Yang terakhir adalah metode assessment, yaitu metode bagaimana saya menilai mahasiswa saya. Saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan di awal perkuliahan saya. Saya juga jelaskan pembobotan penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa, sehingga dari awal mahasiswa tahu dan bisa mempersiapkan diri agar perkuliahan bisa berjalan dengan lancar dan mereka bisa mendapatkan nilai sesuai dengan yang diharapkan. Saya mengadopsi penilaian yang diberikan dari Politeknik Negeri Banjarmasin, yaitu kehadiran 15%, perilaku 15%, tugas 20%, UTS 20%, dan 30% penilaian diambil dari ujian akhir semester. Berikut video pembelajaran di kelas mata kuliah perilaku konsumen pada pertemuan pertama yang membahas mengenai konsep dasar perilaku konsumen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, semangat ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Rudi Haryanto yang akan menjadi dosen kalian untuk mata kuliah perilaku konsumen dalam 1 semester ini. Nah, sebelumnya kita akan atur dulu perkuliahan kita dalam suatu kontrak kuliah. Kemudian nanti kita akan baru masuk ke materi perkuliahan awal, yaitu konsep dasar perilaku konsumen. Namun demikian, untuk bagian pertama ini kita awali dulu bagusnya dengan doa supaya perkuliahan kita bisa berjalan dengan lancar, baik, dan tentu saja sesuai dengan yang kita inginkan. Apa itu? Ilmu yang diberkati sama Tuhan Yang Maha Esa. Ya, silakan ketua kelas. Mas siapa? Ahmad Rifandi, Pak. Mas Rifandi, silakan. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak. Nah, kemudian yang kedua kita akan buka Simpadu. Ya, kita akan buka Simpadu. Oke, saya sudah buka Simpadunya. Silakan diisi presensi kalian. Oke, terima kasih. Baik, kita sekarang masuk ke materi awal, konsep dasar perilaku konsumen. Saya mau nanya dulu nih ke kalian. Kalau dengar kata perilaku konsumen, apa yang ada di kepala kalian? Transaksi, proses membeli. Ada yang bilang proses membeli, ada yang bilang transaksi. Bagus sekali. Terima kasih banyak jawabannya. Ada lagi yang lain? Silakan, boleh sebutkan nama. Nama ulun Muhammad Said dengan NIM 0304220225. Oke, silakan. Jadi perilaku konsumen itu proses seorang individu atau organisasi dari mulai membeli, menggunakan sampai ke membuang produknya, Pak. Oh, bagus sekali. Kayaknya sudah baca ya untuk sebelum masuk kelas kita. Jadi mari kita lihat apa yang secara umum bisa digambarkan dengan perilaku konsumen. Jadi seperti yang disebutkan saya tadi, perilaku konsumen itu bicara tentang proses. Proses apa? Proses dalam seseorang melakukan yang namanya mencari, kemudian apa lagi? Membeli, kemudian apa lagi? Menggunakan, dan kemudian apa lagi? Mengevaluasi, selanjutnya apa? Membuang. Nah, ini dalam rangka apa? Dalam rangka memenuhi kebutuhan. Jadi ini yang dimaksud dengan perilaku konsumen secara umum. Tahapan dalam perilaku konsumen itu ada 3 kalau kita bicara secara umum. 1, sebelum pembelian, yang kedua pembelian, dan yang ketiga setelah pembelian. Nah, ini gambaran dari definisi perilaku konsumen secara umum. Nah,
yang dimaksud dengan konsumen ini tadi sudah saya sampaikan, bukan hanya sekedar individu, tapi juga organisasi. Nah, mereka memainkan peran-peran tertentu. Misalnya, ada yang berperan sebagai inisiator. Inisiator itu apa sih? Penggagas. Orang atau organisasi yang punya niat untuk melakukan pembelian, gitu ya. Kemudian ada yang namanya influencer. Apa itu influencer? Kalau dari arti katanya, pemberi pengaruh. Individu atau organisasi yang memberikan pengaruh terhadap proses perilaku konsumen itu. Ada juga yang namanya buyer. Ya, ini jangan pakai bahasa Banjar ya, buyer gitu ya. Kalau buyer lain lagi nanti, buyer gitu ya. Kalau buyer itu artinya pembeli, ya. Orang, organisasi yang melakukan pembelian itu sendiri. Kemudian ada yang namanya payer. Payer itu adalah si pembayar. Si pembayar. Karena bisa jadi beda ya antara yang membeli dengan yang membayar. Dan yang berikutnya adalah user, pengguna. Ya, bisa jadi sama, tapi bisa jadi beda antara payer, buyer, dan user. Nah, ini peran-peran yang dimainkan oleh konsumen. Jadi konsumen tadi bisa orang atau individu atau juga organisasi dalam proses perilaku konsumen. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Silakan, boleh sebut nama dulu. Nama lu Yosef Indra dengan NIM 0304220335. Oke. Mau nanya kenapa di proses perilaku konsumen itu ada proses membuang produk atau jasa? Oke, ini pertanyaan menarik. Ini di awal sudah langsung pertanyaannya lumayan berat nih. Kenapa ada proses membuang? Seperti kita pahami, pada saat seseorang konsumsi produk, baik itu barang atau jasa, terutama barang, setelah digunakan kan ada yang namanya membuang produk. Misalnya satu contoh, kalau kita ngomongin barang nih, misalnya kita menggunakan produknya adalah produk misalnya sekali pakai gitu ya, air minum. Nah, setelah diminum kemasannya dibuang. Ada yang namanya kalau bahasa Inggrisnya disposal. Jadi ada yang membuang. Itu sebabnya kenapa Yosef tadi Yosef tanyakan kenapa kan di dalam definisi itu ada unsur membuangnya ya, karena memang pada saat mengkonsumsi selesai ada sesuatu yang bisa jadi dibuang oleh konsumen. Dalam hal ini contohnya sudah diberikan oleh rekan yang lain dengan sangat baik. Bagus sekali pertanyaannya. Menurut Zalcman dan Melanie Walendorf, dia bilang bahwa consumer behavior are acts, process, and social relationship exhibited by individuals, group, and organization in the obtainment, use of, and consequent experience with product, services, and other resources. Ini bahasa Inggris ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kurang lebih terjemahannya adalah perilaku konsumen itu tindakan, proses, kemudian apa lagi? Hubungan sosial yang dilakukan oleh siapa? Individu, kelompok, dan organisasi. Kemudian apa berikutnya? Sebagai suatu akibat dari pengalamannya dengan produk, pelayanan, dan sumber-sumber lainnya. Ini definisi pertama dari Zalcman dan Walendorf. Kemudian yang kedua, kita lihat definisi dari Gerald Zalcman dan Melanie Walendorf. Ini definisi yang dikemukakan di tahun 71 yang menyebutkan bahwa consumer behavior may be defined as decision, process, and physical activity individual engage in when evaluating, acquiring, kemudian apa lagi? Using or disposing of goods and services. Apa terjemahannya? Silahkan. Anda bisa bantu saya
lihat terjemahannya seperti yang tertampil di layar atau yang barusan saya kirimkan di grup kelas kalian. Istilah perilaku konsumen diartikan sebagai perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, kemudian apa lagi? Menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan atau memuaskan kebutuhan mereka. Bagaimana promosi dan kampanye produk mempengaruhi keputusan pembelian. Yang kelima ini maksudnya, kalau kita mau ngambil contoh sederhananya, bagaimana promosi dan kampanye produk. Anda bisa kasih contoh nggak? Bagaimana promosi atau kampanye produk dari perusahaan itu mempengaruhi perilaku konsumen. Dalam hal ini mempengaruhi Anda sebagai konsumen. Pernah nggak Anda terpengaruhi karena ada promosi dari produk tertentu? Boleh angkat tangan yang mau bagi ceritanya? Silakan. Yang terpengaruhi, Anda melakukan pembelian karena kampanye promosi. Ada promo, lalu Anda jadi, nah saya harus beli nih, kayaknya barangnya bagus nih gitu. Coba, ada nggak? Saya yakin ada, nggak usah malu-malu. Oke, silakan sebut nama dan nih. Ya, izin perkenalkan nama Ulun Ridwan Iman, nomor 36420331. Belum pernah menarik suatu campaign dari merek brand Lee Mineral karena di sana Ulun penasaran campaign yang dia tawarkan mengenai edukasi tentang betapa baiknya kandungan yang ada di Lee Mineral. Yang saya penasaran karena dia disebutkan di campaign itu ada kayak ada manis-manisnya, jadi itu yang menarik perhatian saya untuk membeli produk tersebut. Oke, nah ini contoh begitu ya. Bagaimana karena kampanye promosi maksudnya, akhirnya terpengaruh untuk beli karena ada manis-manisnya. Memang benar ada manis-manisnya? Ada. Oh, ada ya. Yang manis tapi bukan yang lain ya. Oke, apa sih manfaatnya? Sekarang kan kita pengen tahu apa manfaatnya mempelajari perilaku konsumen. Menurut kalian apa manfaatnya? Kalau kita sebagai organisasi bisnis, perusahaan, kenapa kita perlu mempelajari perilaku konsumen? Betul, kata kuncinya itu dapat memahami. Memahami apa? Memahami tentang konsumen dengan lebih baik. Ujungnya apa kalau kita bisa memahami konsumen dengan lebih baik? Satu, boleh satu-satu. Yang satu apa? Oke, satu ada yang bilang tingkat penjualan, ada yang bilang kepuasan pelanggan. Kedua-duanya benar. Konsep yang paling gampang dipegang itu adalah apa? Pemasaran itu adalah proses untuk apa? Benar banget. Memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Nah, dengan memenuhi keinginan kebutuhan konsumen, maka apa? Maka dapat. Itu dia. Gimana bisa memenuhi keinginan kebutuhan konsumen kalau tidak paham perilaku konsumen? Nah, itu urutan berpikirnya itu seperti itu. Itu sebabnya kenapa kalian anak-anak bisnis digital harus belajar tentang perilaku konsumen. Kira-kira seru nggak sih maka kuliah secara konsumen? Seru ya. Ini pertemuan pertama, mudah-mudahan chemistry-nya kita dapat ya. Jangan ditambah asik di belakangnya. Nah, contohnya kalau kita ngobrol tentang manfaat memahami perilaku konsumen, itu misalnya seperti yang dirasakan oleh Starbucks. Saya yakin nggak ada yang nggak kenal Starbucks nih. Kalau ada yang bilang, Pak saya nggak kenal Starbucks, banyak bohongnya nih kayaknya ya. Minimal apa? Minimal pernah lihat lah. Kan di kota kita ada. Malah banyak yang sudah masuk ke Starbucks-nya, mencicip, beli, mengkonsumsi kan gitu. Nah, apa yang menarik dari Starbucks ternyata? Nah, Starbucks itu berhasil karena dia memahami perilaku konsumen. Contohnya seperti apa, Pak? Nah, contohnya adalah
mereka itu bikin berbagai macam opsi jenis atau bahasa lainnya jenis makanan dan minuman. Bahasa lainnya lagi bikin varian, bikin variasi makanan dan minuman. Supaya apa kira-kira? Kalau menurut kalian? Betul, itu dia. Sehingga bisa sesuai dengan preferensi atau kesukaan dari konsumen. Bahkan yang kerennya, kalau menurut saya, yang kerennya bahkan untuk vegetarian dan vegan pun ada. Ini kan tren sekarang kan gaya hidup sehat ya, pola hidup sehat, dan itu mereka sudah memperhatikan, oh ada konsumen nih yang pengen makan minum tapi tetap sehat. menghindari apa, daging. Kalau vegetarian itu kan menghindari daging tapi tidak sepenuhnya ya, turunannya masih dimakan atau dikonsumsi. Kalau vegan itu kan yang full, jadi sama sekali tidak mengkonsumsi daging dan turunannya. Nah ini disiapin nih sama Starbucks. Nah karena dia paham perilaku konsumen, apa itu? Makin kesini itu orang makin peduli terhadap kesehatan, dan dia penuhi kebutuhannya itu. Sehingga tidak heran kalau kita lihat sekarang Starbucks punya konsumen yang loyal. Ujungnya apa? Kita dipakai bahasa apa tadi? Itu merek. Ya. Gitu ya. Kalau yang benar kan Indomilk, ya. Tapi kalau orang kita kan bilangnya Indomilk, gitu ya. Nah kalau Indomilk apa yang dia pilih sebagai target utamanya? Setelah dia mensegmen, dia pilih apa? Dewasa. Apa yang dia tekankan produknya dia ini? Susu murni. Nah, ini susu kental manis dan sehat. Jadi kalau saya menyimpulkan, ini ada dua nih yang positioningnya dia mau tonjolkan dari satu kesatuan, tapi apa itu? Lezat dan bergizi atau lezat dan sehat. Hari ini kayak kalian misalnya, saya pengen susu yang bikin badan saya tinggi, tumbuh itu ke atas, tidak ke samping. Nah, tapi kita nggak sebut merek ya. Misalnya ada yang begitu, apa ya kemudian dia pengen tinggi karena badannya menurut dia masih belum tinggi. Lalu apa yang dia lakukan? Cari tuh dia, cari informasi di dalamnya, cari. Kemudian apa berikutnya? Nah, ternyata ketemu beberapa pilihan. Dievaluasi, oh ada susu merek ini, merek itu, milik ono, dan seterusnya. Setelah dievaluasi apa? Keputusan. Oh berdasarkan evaluasi saya, saya memutuskan untuk membeli ini, gitu ya, yang bikin tubuh ke atas, tidak ke samping, gitu ya. Nah setelah memutuskan apa? Setelah sudah beli, kemudian keempat itu adalah membuat keputusan, dan kelima adalah mengevaluasi kepuasan. Artinya apa? Pengen tahu nih penilaiannya nih, gitu kan kira-kira. Saya setelah pakai ini puas, sangat puas, atau malah nggak puas? Kalau puas itu berarti memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Kalau sangat puas berarti melebihi ekspektasi. Nah ini materi kita hari ini yang disampaikan dalam satu SKS teori, karena mata kuliah perilaku konsumen itu satu SKS teori, ya. Jadi kita udah belajar nih di bagian awal nih, apa saja tadi definisi dari perilaku konsumen, kemudian manfaat, kemudian segmentasi, targeting, dan positioning, dan terakhir model. Yuk kita review, yuk kita ulang kembali. Salah satu boleh mewakili. Apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen?
Radsuryadi Perkasa. Perilaku konsumen adalah proses tindakan satu individu atau organisasi yang telah dilalui setelah memenuhi kebutuhannya. Oke, bagus sekali. Terima kasih banyak, Raks ya. Kemudian, apa manfaatnya mempelajari perilaku konsumen tadi? Meningkatkan Paham. Nah, itu sih. Paham apa? Perilaku. Dengan paham apa? Meningkatkan penjualan. Meningkatkan penjualan dan Kepuasan. mata kuliah yang saya ampu selaras dengan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang selama ini saya kerjakan. Penelitian yang saya lakukan berkaitan erat dengan perilaku konsumen pada berbagai bidang. Penelitian saya lakukan bersama-sama dengan rekan-rekan dosen di Politeknik Negeri Banjarmasin dan di luar Politeknik Negeri Banjarmasin. Pada aspek pengabdian kepada masyarakat, saya lakukan bersama dengan mitra agar masyarakat dapat merasakan kemanfaatan ilmu yang saya miliki. Demikian video deskripsi diri saya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, terkhusus untuk saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.